Assalamualaikum semuanya. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang telenursing dalam sistem informasi keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hana Mutiara Kusdinar dengan NIM 2101861 dari Keperawatan 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, apa sih telenursing itu? Telenursing adalah sebuah praktek keperawatan jarak jauh yang menggunakan teknologi telekomunikasi. Menurut survei, 60% pasien merasa kunjungan virtual tidak jauh berbeda dengan langsung, sedangkan 80% lainnya akan merekomendasikan kunjungan keluarga, ke teman, dan ke keluarganya loh. Sehingga definisi dari telehealth adalah pemberi layanan kesehatan yang menggunakan alat teknologi informasi antara penyedia layanan dan pasien yang hanya dipisahkan oleh jarak. Dan telenursing adalah pemberi asuhan keperawatan dengan memanfaatkan ilmu komputer atau teknologi dalam mengomunikasikan data, informasi, dan praktik asuhan lainnya. Lalu, terdapat tujuan pengaplikasiannya loh, yaitu menyediakan bantuan pada pasien bila mengalami kesulitan dalam mengunjungi rumah sakit terkait faktor ekonomi, kendala, jarak, pasien, lansia. Cakupan aplikasi potensial telenursing. Yang pertama, pelatihan perawat jarak jauh. Yang kedua, membantu dan melatih perawat di negara berkembang. 3. Perawat untuk tentara di medan perang dan kolaborasi atau mentoring perawat di dunia. Lingkup telenursing menurunkan biaya perawatan kesehatan, peningkatan cakupan perawatan kesehatan ke tempat yang jauh, mengatasi peningkatan kekurangan perawat, mengurangi jarak dan menghemat waktu perjalanan, menjauhkan pasien dari rumah sakit, dan yang terakhir kualitas perawatan meningkat. Lalu ada types of telenursing. Ada triage telenursing, call center service, konsultasi melalui secure email, messaging system, counseling melalui hotline service, discharge planning telenursing, home visit telenursing, audio atau video conferencing antara pasien dengan petugas kesehatan atau dengan sesama petugas kesehatan, dan yang terakhir supportive care. Lalu ada manfaat dari telenursing. Untuk rumah sakit, mengatasi kekurangan perawat, peningkatan kapasitas tempat tidur, menghemat waktu kerja, penyediaan layanan untuk lebih banyak klien, dan dengan jangkauan lebih luas atau lintas wilayah. Manfaat untuk perawat. Yang pertama, kepuasan dan kenyamanan kerja. 2. Efektivitas biaya. 3. Efisien dalam peluang untuk pengembangan keterampilan peningkat dan jam kerja fleksibel. Untuk pasien atau klien, ekonomis dan efisien, meningkatkan partisipasi aktif keluarga, mengurangi kunjungan ke Fashiankes, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan keperawatan, dan yang terakhir meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarga. Tantangan telenursing yaitu kesulitan dalam penggunaan teknologi karena kurangnya petunjuk, pendidikan, bantuan, dan dukungan bagi perawat maupun pasien. Resiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien, kurangnya dukungan emosional dan sentuhan terapeutik yang dirasakan pasien dibandingkan dengan adanya kontak atau interaksi langsung dengan perawat. Berkurangnya kualitas pelayanan kesehatan, kegagalan teknologi, ancaman terhadap keselamatan pasien dan malpraktek. Telenursing di Brazil ini, sebagai hasil dari tinjauan dan analisis inovasi ini, ICN menerbitkan kompetensi internasional untuk telenursing, merekomendasikan penggunaan kompetensi dalam konteks pengembangan profesional, organisasi, praktik etika dan hukum, dan keselamatan pasien. 3 jenis informasi dari pasien yang dibutuhkan dalam memberikan perawatan telenursing digunakan dalam sistem ini. Pertukaran email tertulis dengan konsultasi harian, email tanda vital di mana indikator vital seperti tekanan darah, suhu, dan jejak pendapat diukur dan dikirim secara teratur. Pesan video dengan konsultasi kesehatan aktual melalui gambar video. Mental hotline adalah layanan berbasis telepon tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Panggilan dialihkan ke saluran dari nomor telepon layanan kesehatan mental Dewan Kesehatan Distrik yang ada. Tujuannya adalah
meningkatkan akses ke informasi tentang penyakit mental, meningkatkan akses ke layanan, meningkatkan kesempatan untuk intervensi dini, memberikan pelayanan yang lancar, memastikan terujukan yang tepat, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, efektivitas pemberian kesehatan mental, layanan dengan mengurangi permintaan yang tidak perlu dan mengarahkan konsumen ke layanan perawatan kesehatan mental yang paling tepat. Telenursing di Indonesia. Telenursing di Indonesia masih terbatas di bidang pendidikan. Infrastruktur yang belum memadai di Indonesia belum memiliki kompetensi telehealth sebagai aspek legal dalam memberikan perawatan kepada pasien. Belum adanya sistem keamanan yang menjamin kerahasiaan data pasien telenursing loh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.